Skapsa bisa santun dalam prestasi menuju kompetensi. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di Indonesia dalam era industri 4.0 adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan era global berbasis kompetensi. Maka, kualitas pendidikan sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Dalam hal ini, peran jabatan seorang public relation atau lebih sering disebut hubungan masyarakat sangatlah penting dalam suatu sekolah. Karena dalam posisi public relation terdapat divisi khusus yang menjembatani kerjasama antara pihak dunia usaha dan dunia industri. Langsung saja kita perkenalkan dengan beliau, Bapak MD Kristanto SPD. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Ya, untuk lebih akrabnya saya memanggil Bapak dengan Bapak Kris ya. Iya. Selain menjabat sebagai Waka Hubungan Masyarakat, Bapak Kris ini juga sebagai guru ya di SMK PGRI 1. Betul Bu Dina, jadi saya mengajar di jurusan TBSM. Iya, baik. Ini saya ada beberapa pertanyaan mengenai seputar wewenang dan tanggung jawabnya Humas. Oke, langsung saja kita di pertanyaan pertama ya Bapak. Apa saja wewenang dan tanggung jawab sebagai Humas? Terima kasih Bu Dina. Untuk wewenang saya sebagai Waka Humas, yang pertama mereview program divisi Humas, yang kedua melakukan pengawasan divisi Humas, yang ketiga menentukan kontak dengan pihak industri, kemudian yang keempat membantu mempromosikan unit sekolah, yang kelima adalah mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas. Di Humas sendiri itu ada divisi apa aja tadi Pak? Yang pertama adalah divisi BKK, yaitu Bursa Kerja Khusus, yang kedua adalah Prakerin atau Praktek Kerja Industri, seperti itu. Media sosial kerap kali digunakan Humas sebagai media komunikasi dan sarana relationship dengan publiknya. Menurut Bapak, seberapa penting media komunikasi tersebut? Untuk media komunikasi saat ini sangatlah penting. Itu yang pertama adalah informasi cepat sampai ke publik, jadi kita tidak usah repot-repot untuk pasang baliho dan sebagainya, cukup dengan media sosial. Semua orang atau kalangan sekolah bisa tahu semua. Yang kedua, internet dapat berfungsi sebagai iklan. Kemudian siapapun dapat mengakses internet dimanapun berada, di rumah, di sekolah maupun di lingkungan yang lain, asalkan ada internet. Yang keempat, tidak ada batas waktu. Yang kelima adalah dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung, seperti itu, Ibu Dina. Iya, media sosial itu memang sudah dekat sekali ya dengan masyarakat. Iya. Kita sudah berdampingan. Bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan langsung, seperti itu. Benar sekali Bapak. Oke, selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan di awal, salah satu tanggung jawab Wakil Kepala Bagian Humas yaitu mengadakan MOU dengan beberapa perusahaan. Bagaimana langkah mendaftar di Bursa Kerja Khusus SMK PGRI 1 Kediri? Untuk Bursa Kerja atau BKK di SMK PGRI 1 Kota Kediri, itu langkah-langkahnya yang pertama kita menunggu dulu lowongan pekerjaan dan melakukan permintaan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, siswa kelas 12 atau alumni melakukan pendaftaran langsung ke BKK atau bisa ke link yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, data pelamar yang sudah masuk melalui daftar ulang langsung melalui link akan disortir berdasarkan kualifikasi. Yang keempat, hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi saja yang dipanggil untuk interview tahap 1. Kemudian
Untuk tahap 2, psikotes tahap 2 untuk kandidat siswa yang lolos akan dipanggil untuk mengikuti media check up. Selanjutnya yang terakhir, pelamar yang lolos itu akan dikontrak kerja dan akan siap bekerja. Seperti itu untuk kegiatan bursa kerja. Berarti untuk siswa kelas 12 dan alumni ya Bapak? Betul, iya. Dan itu mulai dari memasukkan lowongan sampai di tahap terakhir seleksi akan selalu didampingin oleh bagian humas. Betul, jadi kami prioritasnya adalah siswa. Iya. Ya, baik Bapak. Selanjutnya tadi selain bursa kerja, wewenang dan tanggung jawab humas adalah pelaksanaannya prakerin. Prakerin itu sendiri apa dan tujuannya seperti apa Pak? Iya, untuk prakerin itu kepanjangan dari praktek kerja industri, di mana kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di SMK PGRI 1 kita ada 8 kompetensi. Keahlian yang pertama adalah teknik instalasi tenaga listrik, biasanya prakerin di PLN, kemudian teknik pemesinan, itu prakteknya di mesin-mesin produksi, ya bisa bubut, ya bisa ngelas, dan contoh-contohnya sudah diterapkan oleh siswa. Contohnya ada, kita sudah punya cetak pentol, kemudian ada pengupas kacang dan sebagainya. Kemudian untuk teknik otomotif ada di bengkel mobil, di bengkel sepeda motor, kemudian di bengkel bodi, kemudian untuk teknik komputer dan jaringan bisa di Telkom, kemudian untuk yang multimedia prakerinnya bisa di studio TV ataupun radio, seperti itu. Jadi seperti magang ya Bapak ya? Betul sekali. Jadi siswa-siswa dituntut untuk melaksanakan kerja yang sesungguhnya. Sedangkan untuk tujuannya prakerin itu sendiri, yang pertama adalah mengimplementasikan materi, yang kedua membentuk pola pikir siswa, kemudian melatih siswa agar terampil, dikarenakan kan untuk prakerinnya berada langsung di dunia usaha maupun dunia industri. Yang keempat, memberi semangat kerja siswa, kemudian menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Seperti itu, Bu Dina. Iya, baik. Nah, prakerin ini sendiri itu ditujukan untuk siswa kelas berapa dan kapan diadakannya, Bapak? Untuk pelaksanaan prakerin itu ditujukan untuk kelas 11. Biasanya dari pengalaman yang sudah ada itu ada 2 gelombang. Yang pertama di gelombang 1 itu semester gasal, yang kedua adalah di semester genap. Untuk waktunya kurang lebih 6 bulan. Jadi satu periode itu ya 1 semester itu ya Pak? Betul ya. Oke, dan selanjutnya bagaimana langkah siswa untuk melaksanakan prakerin di sekolah? Untuk pelaksanaan prakerin itu yang pertama siswa datang dulu ke DUDI, pihak dunia usaha dan dunia industri, untuk meminta izin apakah DUDI tersebut boleh ditempati prakerin atau tidak. Kemudian setelah pihak DUDI-nya setuju, kemudian siswa datang ke sekolah, menemui kakomlinya masing-masing sesuai dengan program keahlian untuk didata, kemudian dibuatkan surat lamaran atau surat izin prakerin yang ditujukan di DUDI yang sudah ditentukan tadi. Kemudian untuk siswa yang sudah menerima surat edaran itu langsung pergi ke DUDI untuk memintakan stempel dan tanda tangan sebagai bukti, kemudian kembali ke sekolah untuk diadakan data. Jadi di data dari beberapa jurusan. Selanjutnya kegiatan prakerin sebelum pemberangkatan kita adakan seremonial, kemudian ada pengenalan ke
guru pembimbing. Seperti itu Budinya. Iya, berarti untuk lokasi prakerin sendiri yang mencari itu siswa ya, Pak? Betul. Jadi selain siswa mencari, sudah ada rekomendasi dari ruang Pokja Prakerin. iya. Jadi sudah ada tiap-tiap jurusan itu untuk prakerinnya di mana itu sudah ada. Jadi siswa itu mudah tinggal mencari alamatnya mana, apakah boleh ditempati atau tidak, seperti itu. Oke, nah untuk kondisi saat ini Bapak, bagaimana pelaksanaan prakerin nanti? Untuk kondisi saat ini dikarenakan ada pandemi COVID-19, untuk kegiatan prakerin tahun ini masih menunggu keputusan dari pihak pemerintah. Bahkan kan untuk masuk sekolah saja kan masih dilarang, apalagi melaksanakan prakerin. Jadi kita tunggu saja keputusannya. Kalau sudah ada surat edaran resmi, baru kita melangkah, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan informasi kepada siswa baru SMK PGRI 1 Kediri. Nah, untuk itu, mari kita melaksanakan kegiatan sekolah, khususnya bidang humas, dengan baik dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Bila ada kesalahan selama acara berlangsung, kami dari kru mohon maaf. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Ingat, di rumah saja, jaga kesehatan dan jaga jarak. Jangan lupa menggunakan masker. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya. Nah, itu tadi adalah salah satu rangkaian dari program kegiatan MPLS Sekolah Kita Tercinta SMK PGRI 1 Kediri. Jika ada yang kurang paham, bisa diputar ulang videonya. Karena di akhir kegiatan MPLS nanti, yaitu tanggal 17 Juli 2020, ingat, akan ada kuis berhadiah pakai data senilai 50.000 untuk 36 siswa kelas 10 terbaik nilainya dan kecepatannya. Tetap belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di waktu terindah lainnya. Sampai jumpa.